Punten-punten, sampurasun. Assalamualaikum Bunda Teteh, kumaha damang. Alhamdulillah Teteh bisa share lagi kegiatan Teteh hari ini. Jadi video kali ini Teteh sama Teteh mau bikin gorengan nih Bun. Gorengan ini lebih ke peye ya, peye yang isinya itu kacang. Jadi buat bunda-bunda semua yang mungkin suka sama gorengan, boleh lihat cara Teteh buatnya, dan nanti juga bakal Teteh kasih tahu resepnya di video ini. Sementara di sini Mama Teteh nyiapin bumbu-bumbunya, di sini Teteh lagi ngechopper dulu kacang tanahnya ya Bun. Kenapa Teteh milih untuk dicopper kacang tanahnya? Jadi biar nanti matangnya itu lebih cepat dan juga lebih merata ya Bun. Dan juga menurut Teteh sendiri, kalau misalnya si kacang tanah itu digorengnya langsung utuh, biasanya suka meletup-meletup nih. Makanya ini Teteh lebih milih dicopper dulu, tapi choppernya ini masih kasar banget, bukan yang halus ya Bun. Nah, sambil nyiapin adonannya, ini kita juga sambil manasin si minyak nih Bun. Karena untuk masak si peye sendiri itu perlu minyak yang banyak, makanya itu sambil kita ngadon sambil manasin dulu minyak ya. Nah, untuk bumbu-bumbu bikin peye sendiri ini pakai bawang putih, pakai kemiri, dan juga pakai ketumbar, dan udah pasti pakai bumbu penyedap seperti garam dan lain-lain ya Bun. Pokoknya buat bunda-bunda semua yang pengen tahu resepnya, nanti boleh lihat di deskripsi box, dan yang pengen tahu cara-cara masaknya boleh lihat video ini ya. Soalnya insya Allah ini bakal jadi, dan ini tuh resepnya hasil ngulik sendiri, jadi udah pasti renyah dan udah pasti enak, insya Allah cocok di lidah bunda-bunda semua. Untuk bawang putih sama kemirinya sendiri ini kita halusin ya Bun. Nah, untuk ketumbarnya karena memang udah ada ketumbar yang bubuk, jadi Teteh nggak halusin bareng sama bawang putih dan kemirinya. Lanjut, habis itu ini kita masukin tepung beras ya. Untuk tepung berasnya ini ukurannya setengah kiloan, Teteh pakai 2 bungkus alias berarti 1 kilo, dan Teteh juga pakai tepung acinya ini setengah kilo, jadi perbandingannya itu 2:1, 2 tepung beras 1 tepung aci ya Bun. Setelah itu ini Teteh masukin bumbu yang tadi udah Teteh halusin ya Bun. Juga Teteh masukin air sedikit demi sedikit, jadi bertahap. Untuk takaran airnya sendiri dan takaran yang lainnya, pokoknya bunda-bunda semua bisa cek di deskripsi box ya. Di sana bakal Teteh tulis selengkap-lengkapnya. Soalnya kalau misalnya Teteh jabarin di sini takutnya nanti bingung, jadi lebih gampang nanti kalau Teteh tulis di deskripsi box aja. Setelah itu lanjut ini juga Teteh masukin ketumbar bubuk. Untuk ketumbar bubuknya ini secukupnya aja, tapi nanti bakal Teteh kasih perkiraannya berapa. Soalnya untuk ketumbar bubuknya sendiri ini bakal nambah wangi dari si peyenya sendiri. Habis itu ini Teteh juga masukin 4 butir telur. Nah, ini tuh wajib pakai 4 butir ya Bun, karena kalau misalnya pakai 4 butir hasilnya bakal lebih renyah dan juga lebih enak. Di sini juga Teteh sama Mama Teteh masukin kunyit bubuk ya Bun. Ini sebenarnya opsional aja, cuman ini Teteh tambahin sedikit karena biar nambah warna dari si peyenya sendiri lebih cantik. Tapi bukan yang jadi kuning banget, itu bukan ya Bun, masih lebih dominan putih, hanya saja ada kuning-kuningnya gitu sedikit. Setelah itu ini Teteh masukin 1 sendok royco ayam dan 1 sendok royco sapi. Mohon maaf banget di sini masih pakai royco karena memang ini masih stok lama nih Bun. Untuk Teteh sama Mama Teteh sendiri kan suka belanjanya itu bulanan, dan tiap bulan itu stoknya banyak, makanya itu masih ada royco di rumah. Jadi mohon maaf banget nih Bun kalau misalnya sekarang kan lagi gentar-gentarnya tentang Palestina dan juga itu ya. Dan ini tuh royco termasuk salah satu produknya sih itu, makanya itu ini Teteh masih pakai. Mohon maaf banget, bukan maksud pengen pakai produk ini, tapi memang karena masih ada stok aja di rumah dan pengen ngabisin stoknya.
Setelah itu ini teteh pisahin sedikit-sedikit adonannya nih bun. Soalnya untuk si kacang tasnya sendiri teteh suka dimasukin kayak gini. Sedangkan kalau misalnya dilama-lamain atau alias si kacangnya terendam terlalu lama, itu bisa bikin si kacangnya itu nggak renyah nih bun. Makanya teteh lebih baik sedikit-sedikit kayak gini. Jadi ketika adonan yang di sini habis, baru teteh tambahin lagi dari adonan yang wadahnya itu besar. Habis itu ini teteh lanjut mau motongin si daun jeruk ya bun. Daun jeruk sendiri ini menurut teteh udah wajib banget ada di peye, karena ini tuh bakal nambah cita rasa dan wanginya sendiri dari si peye itu. Jadi kalau misalnya bunda-bunda semua nggak pakai daun jeruk itu sebenarnya boleh-boleh aja, cuman wangi dan rasanya itu akan lebih berkurang karena daun jeruk sendiri kan punya wangi ciri khas sendiri. Jadi kalau misalnya kita tambahin si daun jeruk ini bakal lebih enak dan juga lebih wangi nih bun. Nah, dan ini daun jeruknya itu dipotong tipis-tipis setipis mungkin yang bunda bisa ya. Soalnya biar si daun jeruknya itu bisa dimakan dan juga enak gitu bun, gak yang begitu tebal. Tipis-tipis kayak gini aja udah cukup. Adonan udah siap, minyak juga udah panas. Lanjut aja ini kita goreng ya bun. Digorengnya ini wajib pakai api panas dan kita tuh tuangnya itu dari pinggir katel atau pinggir wajan kayak gini ya. Dan itu harus dalam gerakan cepat, jadi biar menghasilkan peye yang tipis dan juga renyah. Setelah warnanya kekuningan kayak gini, ini udah boleh diangkat ya bun. Jadi jangan sampai kegosongan banget, jangan sampai terlalu putih juga. Karena kalau misalnya terlalu putih itu nanti bakal ngasilin si peye-nya yang kurang renyah. Jadi harus udah agak kuning-kuning kayak gini baru boleh kita angkat. Peye ini tersendiri sangat cocok untuk dijadiin temen nasi ataupun misalnya mau dijadiin cemilan juga cocok banget ya bun. Soalnya dari peye ini tersendiri tuh ringan, jadi mau dijadiin cemilan ataupun misalnya mau jadi pendamping nasi itu cocok banget. Oh iya, saking excitednya bikin video ini dan dubbing video ini, teteh sampai lupa nanya kabar bunda-bunda semua. Apa kabar nih bunda-bunda semua? Semoga selalu sehat-sehat ya. Semoga urusan bunda-bunda semua selalu diberikan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan juga kebarokahan. Juga selalu diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin. Di sini juga teteh mau ngucapin terima kasih banyak buat bunda-bunda semua yang udah subscribe channel YouTube teteh, yang udah selalu nonton video teteh, yang udah selalu like dan juga komen. Karena itu sangat berarti untuk teteh, dan makasih juga akhirnya sekarang teteh udah mencapai 1000 subscriber nih bun. Tinggal ngejar jam tayang untuk bisa monetisasi. Semoga teteh bisa segera monetisasi ya bun. Doakan dan semoga bunda-bunda semua di sini yang mungkin perintisan YouTube juga bisa segera monetisasi. Amin. Sebenarnya kalau bikin gorengan di rumah itu nggak akan bisa awet, jadi bener-bener boros banget. Apalagi kalau misalnya si peye-nya baru mateng, pasti deh dicomot-comot, diambil-ambil. Makanya kayak si satu keler ini tuh nggak akan pernah penuh. Soalnya tiap mateng ada aja yang ambil, mateng ada aja yang ambil, jadi nggak penuh-penuh gitu ya bun. Padahal ini teteh bikinnya lumayan banyak, tapi satu keler pun belum keisi karena tiap udah penuh pasti ada lagi yang ambil gitu.
Setelah adonan yang tadi habis, ini lanjut teteh bikin adonan yang baru nih bun. Pokoknya kalau misalnya bunda-bunda semua masukin kacangnya ini kayak teteh kayak gini, jadi bukan ditabur gitu, lebih baik si adonannya itu dicicil kayak gini supaya si kacangnya itu tetap renyah saat nanti kita goreng ya bun. Di sini tuh kelihatannya baru jadi 2 toples, padahal sebenarnya kalau misalnya ini nggak dicomot-comotin, dan tadi juga mama teteh sempat kasih ke temennya, jadi mungkin ini bisa sampai 4 atau 5 toples yang udah jadi. Cuman karena tadi mama sempat ngasih 1 toples ke temennya, juga dari tadi dicomot-comotin, makanya itu ini baru jadinya itu 2 toples ya. Ya beginilah ya bun, kalau misalnya si pay ini udah jadi favorit ya udah pasti kalau misalnya bikin kayak gini pasti bakal cepet ludesnya, cepet habisnya. Oh iya, di sini teteh hampir lupa ngasih tahu cara agar si peyeknya ini bisa turun ke minyak. Jadi caranya itu kayak di gini tuh bun, bisa kelihatan ya, jadi kayak diserok-serok dari bawah gitu, jadi biar nanti si peyeknya itu turun sendiri ya, jangan dari pinggir, soalnya itu bisa ngerusak si peyeknya. Kalau misalnya kita serok-serok dari bawah kayak gini, itu bakal bisa tetap utuh si peyeknya, jadi nggak hancur gitu. Kalau lagi bebikinan kayak gini terus ditambah punya toddler dan juga lagi hamil, rasanya lebih cepet capek ya bun. Makanya ini teteh sebenarnya ngegorengnya itu nuntut, dan juga kadang kalau anak lagi rewel pengen digendong ya akhirnya kayak gini nih sambil gendong anak. Rasanya nano-nano ya kalau lagi hamil punya toddler, masya Allah banget. Nah ini tuh anak teteh yang pertama, belum 2 tahun tapi alhamdulillah teteh udah punya bayi lagi di perut teteh. Insya Allah lagi jalan ke 5 bulan. Doain ya bunda-bunda semua, semoga bunda-bunda semua di sini yang mungkin lagi hamil juga bisa sehat kuat sampai nanti lahiran, amin. Ini dia hasilnya itu renyah dan juga bisa dimakan untuk anak-anak, dan anak teteh juga bisa makan nih bun. Pokoknya enak banget, wajib dicobain sama bunda-bunda semua. Sampai ketemu di video teteh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.